saya udah kirim ke ayah. Sebenarnya hampir mirip ayah. Sekarang kan sekolah banyak online. Tapi ada beberapa anak yang tidak suka belajar online. Nah, bagaimana mengatasinya ya ayah? Bukan beberapa mungkin ya. Banyak. Begini. Ini adalah faktor dilematik ya. Faktor dilematik. Anak-anak kita itu jangankan online. Nggak online aja banyak yang nggak suka sekolah. Nggak online aja banyak yang nggak suka. Kita dulu pernah sekolah. Salah satu kenapa kita suka sekolah itu karena teman-teman kita. Kita ketemu teman. Nah, hanya 10-20% orang yang betul-betul sekolah itu suka karena dia belajar. Memang seperti itu komposisinya. Karena sisanya itu adalah creative thinker. Dan sekolah kita itu tidak creative thinker sistemnya. Seperti itu, dictated. Semua harus ini, belajar ini, halaman sekian, kerjakan ini. Jadi tidak ada optional, tidak ada pilihan. Nah, ditambah lagi kalau online, apalagi online. Makanya kalau saya begini, saya katakan kepada orang tua, kalau kita ingin anak kita yang nggak suka online dan nggak suka belajar apa yang diberikan menunya di sekolah, terus kita paksakan, yang ada anak kita nggak jadi apa-apa dan kita berantem terus tiap hari sama anak. Kalau saya siasatnya adalah, oke, nah ikuti saja apa yang gurumu minta. Iya aja, yang penting kepalamu ada di layar. Nah, nanti setelah itu baru kita kerjakan yang lain. Makanya anak saya ikut yang namanya belajar distance learning. Saya selalu tanya, pelajarannya apa? Mata pelajarannya apa? Kalau dia bilang komputer, jagoan kamu sama gurunya. Jadi sudah, kita jalan aja, kita pergi do something worthy yang lebih berarti dan berharga untuk masa depan kamu. Nanti kamu online-nya pakai HP aja di mobil. Saya katakan begitu. Jadi kita harus tahu mana yang priority, mana yang tidak priority. Nah, anjuran saya kepada para orang tua yang sekarang anaknya menjadi anak-anak sukses di usia muda, saya banyak testimoninya, adalah bahwa sudah, jangan lagi paksakan apa yang dulu sebenarnya kita juga sama-sama nggak suka kepada anak kita. Ditambah zaman online ini. Saran saya adalah sudah, ikuti saja. Ini prosedural yang harus dilalui. Ini adalah formality yang harus dilalui. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini adalah latihan kesabaran namanya. Ini latihan kesabaran. Ini latihan ketekunan. Nanti yang penting adalah habis ini kita akan mengerjakan sesuatu yang passionate-nya kamu. Anak saya passionate nomor 1 adalah computer programming. Makanya tugas-tugas dari saya bukan tugas sekolahnya. Tugas dari saya adalah seputar computer programming. Kalau yang satu lagi digital information. Jadi dia mencari informasi apa saja yang update selalu dia punya. Makanya dia adalah sumber berita bagi saya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini adalah pilihan. Ini pilihannya. Tapi pilihan saya ini udah diuji cobakan ke banyak orang tua dan banyak keluarga. Dan mereka pada akhirnya mengakui bahwa oke, lebih baik kita kompromi sama anak kita dan kita temukan passionate anak kita. Justru ketika kita menemukan passionate anak kita, kita tahu ini nanti kalau sekolah nama jurusannya apa, sekolahnya ada di mana. Mau beasiswa atau biaya sendiri. Jadi sudah, kita nggak punya keributan apa-apa. Seperti itu. Kalau kita ingat masa lalu kita, cobalah kita sendiri juga jujurlah pada hati kita. Bener nggak sih kita dulu suka kalau belajar gitu? Kita itu suka kalau belajar kalau gurunya baik, kalau gurunya lucu. Tapi sistemnya sendiri itu nggak suka gitu. Manusia itu dirancang untuk lebih banyak doing-nya, mengerjakannya, practical thing-nya. Tapi kita di sana banyak mendengar, melihat, dan diam, pasif. Gitu, makanya dalam proses ini pun saya mencoba membangun komunikasi lewat kasus kepada audiens ya. Kalau enggak nanti sama seperti anak kita juga boring ngikutin online kayak gini. Begitu kira-kira Pak Aris. Jadi janganlah perpanjang perdebatan ini, berkompromilah dengan anak dan segera bangun sebuah pola to-do list untuk menemukan passionate-nya anak kita dan support dia melakukan itu di sela-sela daringnya. Jadi poinnya daring tetap diikuti ya Ayah Edi ya, tetapi kita harus mencari
passion, apa yang harus dipelajari, yang dia suka, dan itu detail dipelajari terus-menerus oleh si anak. Ya, saya katakan begini kepada anak saya, analoginya. Nah, kalau kita pergi ke satu negara, itu kita wajib bawa paspor kan. Formalitasnya paspor untuk entry point-nya. Kalau nggak punya paspor, kita nggak bisa. Entry point sekolah nanti ketika kuliah adalah ijazah. Jadi yang kita perlukan sebenarnya ijazahnya, bukan ilmu di balik ijazah. Jadi ilmu di balik ijazah itu ikut yang Sundar Pichai bilang, you're passionate, you're specialist. Yang dipakai itu adalah spesialisasi kamu. Jadi biarlah kamu ikut ngalah, ikut daring, untuk dapat apa? Ijazah. Karena kita masih perlu ijazah, seperti kita perlu paspor. Apakah paspor itu menjamin hidup kamu? Sama sekali tidak. Pak Aris punya paspor, bekerja di Jerman. Kemudian Pak Aris ke Jerman. Udah lewat entry point bandara, lewat. Tapi apakah Pak Aris akan sukses atau gagal di Jerman? Bukan itu. Bukan di paspor. Bukan di ijazah. Di your skill, your integrity. Yang tadi semua disebutkan oleh Sundar Pichai. Makanya saya katakan, kita berkompromi, dapatkan SIM-nya dulu deh. Karena ijazah itu kan SIM. Surat izin untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, kira-kira begitu. Tapi apakah nanti kamu akan sukses? Itu bukan itu. Tapi apa yang satu-satu dijabarkan oleh Sundar Pichai tadi, nggak banyak kok, cuma 5. Dan itu harus dikuasai ketika anak kita nanti menginjak jenjang kuliah. Karena kuliah itu sudah spesialisasi. Begitu kira-kira Pak Aris. Ini saking semangatnya sampai habis suara nih Pak Aris. Oke, teman-teman ya ada yang angkat tangan, tapi saya katakan karena waktu kita tidak bisa membuka, karena besok angkat tangan nanti ngomongnya panjang, Ayah. Jadi kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, tolong di chat saja direct ke saya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi boleh Ayah? Sebelum kita buat kesimpulan. Boleh. Ini yang agak berbeda sedikit pertanyaannya. Sebentar ya Ayah.